Ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu dunia. Ilmu akhirat ini dibutuhkan kesucian hati, kesucian jiwa untuk menampungnya, untuk menanam ilmu ini di dalamnya. Tidak bisa dengan hati yang kotor untuk mendapatkan ilmunya Allah Ta'ala ini. Mustahil. Beda dengan urusan dunia, beda dengan dunia. Kalian akan mendapatkan dunia itu meskipun dengan berlumpuran dosa. Tapi ilmu ini enggak bisa sampai dapatkan dengan berlumpuran dosa, tidak bisa. Maka dari itu Imam Nawawi di dalam mukaddimahnya Syarh Al-Muhadzab, beliau menerangkan di situ pesan, kesan untuk pelajar agar dapat memberikan konsentrasi yang tinggi di dalam dirinya serta membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati yang menyebabkan terhalangnya ilmu di dalamnya. Beliau menerangkan yang bagi lil muta'allim an yutahhira qalbahu minal adnas. Maka haruslah bagi pelajar membersihkan hatinya dari kotoran. Baik itu ghibah, ini kotoran hati. Demikian juga memakan uang riba. Demikian juga memfitnah saudaranya, mencaci maki. Demikian pula memakan uang haram. Dan banyak lagi jenis kotoran hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus taubatun nasuha liyasluhal qabulul ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi, agar ilmu ini bisa masuk ke dalam hati dan agar bisa pelajar tersebut menghafalkannya dan dapat mengambil buahnya. Jadi dibutuhkan kesucian jiwa, kesucian hati untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala ini. Mengingat ilmu ini Allah Ta'ala tidak berikan kecuali terhadap orang-orang pilihan Allah. Beda dengan harta. Kalau harta ini diberikan terhadap orang yang dicintai oleh Allah atau orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebagian makhluk mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, mendapatkan kutukan dari Allah, mendapatkan murka dari Allah, tapi Allah Ta'ala masih berikan bagian rezeki mereka. Karena sifat Allah Ta'ala maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya. Tapi ilmu ini Allah tidak berikan kecuali orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Dan orang pilihan Allah Ta'ala ini diwajibkan untuk menyerap, menanam ilmu di dalam hatinya dengan membersihkan kotoran-kotoran hati terlebih dahulu. Sebagaimana seseorang ingin menanam tanaman di tanah yang subur, dia harus membersihkan tanah tersebut dari virus-virus yang nantinya akan merusak tanaman itu sendiri.
Di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat apa yang diucapkan oleh Gusti Kanjeng Nabi ini bukan dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah instruksi dari Allah, melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Beliau bersabda, inna fil jasadi mubghatan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau segumpal daging tersebut menginstruksikan baik, maka anggota tubuh yang lain ikut baik. Wa idza fasada jasadu kulluhu, kalau segumpal daging tadi mengisyarahkan jelek, maka semua anggota tubuh ikut jelek. Luar biasa, segumpal daging itu tidak beda dengan masinis. Ala wahyal qalb, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Nah, kalau sudah tahu bahwa yang menginstruksikan di dalam anggota tubuh kita semuanya hati, maka kita semua diwajibkan untuk menjaga hati kita agar jangan sampai hati ini terserang virus yang menyebabkan anggota tubuh yang lain menjadi rusak. وقالوا تطيب العلم وقالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. Ketahuilah sesungguhnya tatayyabul qalbi lil ilmi, bersihkanlah, indahkanlah, jagalah hati ini agar bisa ditanamin ilmu. Kata tayyibil ardi lizira'ah, sebagaimana seseorang menjaga, membersihkan tanah tersebut agar bisa ditanami tanam-tanaman. Jadi, kalau kita bisa menjaga hati ini dengan benar, maka akan gampang itu turun rahmat wal barakat. Akan masuk itu keberkahan-keberkahan dari ilmu tersebut. Terutama yang berhubungan dengan makanan. Kita harus bisa memperketat apa yang kita makan. Jangan sampai mengkonsumsi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ini dilakukan, misalnya ada seseorang yang memakan uang riba, memakan uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, baik secara benar menurutnya, tapi hakikatnya tidak benar, dengan korupsi atau mencuri, ini penyebabnya, dampaknya nanti berdampak malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dampaknya nanti ini menyebabkan seseorang merosot beribadah kepada Allah Ta'ala, drop dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya dalam pemerintahan baru
Bunda Ida, Bupati Lumajang ini membersihkan sebersih-bersihnya koruptor di pemerintahannya. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus dapat memimpin Lumajang untuk episode selanjutnya.